Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya kami akan menjelaskan ketiga model, yakni C012099, C12563. Baiklah, saya akan menjelaskan materi model Wave Water Factor. Yang pertama itu ancaman pendatang baru. Ancaman pesaing tidak hanya datang daripada kompetitor lama, seiring dengan berkembangnya usaha, munculnya kompetitor baru. Maksudnya pemain baru dalam industri akan membuat pesaing menjadi ketat, yang ada akhirnya pada penyebabnya turunnya laba. Hal ini berkaitan dengan beberapa muda pendatang harus untuk ikut berkompetisi dalam persaingan usaha sejenis. Yang kedua itu ancaman produk atau jasa pengganti, merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk jenis dalam atau jasa pengganti, akan membatasi jumlah potensi yang didapat dari suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk industri. Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun serta memberikan penawaran dalam hal meningkatkan kualitas bersaing satu sama lain. Yang keempat itu kekuatan tawar menawar. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar menawar terhadap pembeli. Dengan semakin banyak gambaran jasa, terciptanya produk pengganti jasa mempengaruhi pendapatan bagi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan apakah konsumen memiliki pilihan lain terhadap produk yang ada. Yang ketiga itu kekuatan tawar menawar pembeli. Yang kelima itu persaingan dalam industri. Persaingan antar persaingan industri yang sama ini menjadi pusat kekuatan persaingan komputer. Dalam hal ini adalah industri yang menghasilkan serta menjual produk jenis yang bersaing yang terjadi industri yang sejenis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model SWOT dalam manajemen strategi. Dalam membangun sebuah bisnis, cukup penting bagi Anda untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan analisis SWOT. Secara umum, pengertian analisis SWOT adalah metode perencanaan dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu yang pertama, strengths. Komponen SWOT yang pertama adalah strengths atau kekuatan dalam bisnis. Yang kedua, weakness. Dalam analisis SWOT, weakness adalah yang artinya kelemahan perusahaan atau bisnis. Opportunities. Komponen SWOT yang berikutnya adalah opportunities, yang berarti peluang bisnis. Dan yang terakhir, threats. Sedangkan analisis SWOT yang berkaitan dengan ancaman usaha adalah threats. Perusahaan dapat menerapkan hasil analisis SWOT dalam manajemen strategis dengan cara yaitu yang pertama, merumuskan strategis. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi yang lebih baik dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perusahaan dapat merumuskan beberapa strategi alternatif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dan yang kedua, mengoptimalkan kinerja bisnis dengan memanfaatkan analisis SWOT secara efektif. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif, mengoptimalkan kinerja bisnis, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Perusahaan dapat menggunakan informasi dari analisis SWOT untuk memprioritaskan tindakan, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, dan merencanakan langkah-langkah yang sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ketiga, mengambil keputusan yang terinformasi. Analisis SWOT memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang terinformasi dan strategi yang dengan efektif. Dengan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal serta potensi saat ini dan masa depan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Adapun yang terakhir, meningkatkan proses dan merencanakan pertumbuhan. Analisis SWOT dapat membantu perusahaan meningkatkan proses dan merencanakan pertumbuhan. Meskipun mirip dengan analisis kompetitif, analisis ini berbeda dalam mengevaluasi faktor internal dan eksternal. Menganalisis area utama seputar peluang dan ancaman dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru dan mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Saya akan melanjutkan materinya metode Boxstone Consulting Group Marketing atau BCG. Marketing adalah alat analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasikan portofolio produk atau bisnis perusahaan. Marketing ini dikembangkan oleh Boxstone Consulting Group pada tahun 1970.
oleh seorang konsultan bernama Russell Henders. BGC Marketing menggambarkan produk atau unit bisnis dalam marketing dua dimensi yang terdiri dari 4 kuadran berdasarkan 2 faktor utama, yaitu fasa pasar relatif dan pertumbuhan pasar relatif. Faktor-faktor ini memberikan pandangan tentang posisi relatif produk atau unit bisnis dalam industri yang bersangkutan. Dalam BCG marketingnya terdapat 4 kuadran yang menggambarkan posisi relatif produk atau unit bisnis berikut dalam definisi dari setiap kuadran. Yang pertama, binatang. Binatang menjelaskan kuadran ini mewakili produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan pasar tinggi. Produk di kuadran memiliki potensi pasar untuk pertumbuhan dan keutuhan di masa depan. Yang kedua, tanda tanya. Kuadran ini mewakili produk atau unit bisnis yang memiliki pertumbuhan pasar tinggi tetapi pasar besar rendah. Produk di kuadran ini seringkali baru memasuki pasar yang kompetitif untuk menanggapi pesaing yang kuat. Yang ketiga, sapi perah. Kuadran ini mewakili produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar tinggi tetapi berhubungan pasar rendah. Kelas menghasilkan arus kas yang stabil dan tinggi, tetapi mereka tidak membutuhkan banyak investasi tambahan untuk pertumbuhan. Keunggulan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung produk atau bisnis lain yang membutuhkan pertumbuhan. Perusahaan harus mempertahankan posisi pasar, dashboard, dan memastikan keuntungan yang dihasilkan. Yang keempat, anjing. Kuadran ini mewakili produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan pertumbuhan pasar rendah pula. Dogs memiliki kontribusi keuntungan yang kecil atau bahkan negatif. Produk di kuadran ini biasanya menghadapi pesaing yang kuat dan tidak memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Perusahaan perlu mengembangkan apakah akan terus mempertahankan produk atau bisnis ini atau mengalihkan sumber daya ke area yang lebih menjanjikan. Pemahaman tentang posisi setiap produk atau unit bisnis dalam kuadran BCG marketingnya membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis tentang alokasi sumber daya, investasi, dan perkembangan produk. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan ketiga tersebut. Nah, adapun perbedaan yang utama dalam antara 5 kekuatan Porter dan analisis SWOT, yakni dalam ruang lingkup analisis. 5 kekuatan Porter berfokus secara khusus pada kekuatan kompetitif dalam suatu industri, termasuk kekuatan tawar-menawar, pembeli dan pemasok, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan persaingan kompetitif. Sedangkan analisis SWOT menilai faktor internal, yakni kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, yakni peluang dan ancaman, yang mempengaruhi posisi strategi organisasi secara keseluruhan. Nah, perbedaan yang kedua adalah mengenai aplikasi. 5 kekuatan Porter memberikan wawasan tentang keseluruhan lanskap kompetitif industri tertentu, membantu organisasi memahami kekuatan yang memengaruhi profitabilitas dan daya saing mereka. Sedangkan analisis SWOT membantu memahami kemampuan dan keterbatasan internal organisasi, serta faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan atau dimitigasi untuk mencapai tujuan strategis. Adapun perbedaan yang ketiga adalah mengenai jangka waktu. 5 kekuatan Porter terutama berfokus pada keadaan persaingan saat ini dalam industri dan memberikan gambaran tentang kekuatan kompetitif pada waktu tertentu. Sedangkan analisis SWOT mempertimbangkan aspek saat ini dan masa depan dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang masa depan yang mungkin dihadapi organisasi. Lalu, matriks BCG adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi portofolio produk atau layanan perusahaan berdasarkan tingkat pertumbuhan dan pangsa pasarnya. Matriks tersebut mengkategorikan produk atau layanan ke dalam keempat kategori. Yang pertama adalah bintang, sapi perah, dan tanda tanya. Fokus matriks BCG adalah membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya dan investasi dengan cara memaksimalkan potensi portofolionya dengan berfokus pada produk atau layanan yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar yang tinggi. Dari ketiga model tersebut, kami memilih
yakni analisis SWOT. Salah satu alasan kuat untuk memilih analisis SWOT adalah karena analisis ini memberikan pandangan yang komprehensif dan sederhana. Dengan melihat keempat aspek tersebut, kita dapat melihat gambaran keseluruhan situasi yang sedang dihadapi. Misalnya, bisnis yang memiliki produk berkualitas tinggi dapat mengidentifikasi hal ini sebagai salah satu kekuatan mereka. Kelebihan analisis SWOT berikutnya adalah dapat membantu individu dan perusahaan dalam pembuatan keputusan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, kita dapat mengevaluasi kemampuan kita dalam menghadapi persaingan dan memanfaatkan peluang. Contohnya, jika kita mengetahui bahwa kekuatan kita terletak pada keahlian komunikasi dan kepemimpinan yang baik, maka kita dapat mencari peluang di bidang-bidang yang mengutamakan kemampuan tersebut. Selain itu, analisis SWOT juga membantu kita untuk mengantisipasi risiko dan menyiapkan strategi pengembangan. Terakhir, analisis SWOT juga memfasilitasi perencanaan jangka panjang dan meningkatkan efektivitas perusahaan. Dengan mengetahui kekuatan dan peluang yang dimiliki, kita dapat merumuskan tujuan dan strategi jangka panjang yang solid. Dalam melakukan perencanaan ini, faktor-faktor eksternal seperti tren, pasar, dan perubahan regulasi juga perlu diperhatikan. Dari analisis SWOT yang telah dilakukan, perusahaan memiliki kekuatan yang kuat, seperti tim yang berpengalaman, infrastruktur canggih, dan kualitas produk yang unggul. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan yang perlu ditangani, misalnya kekurangan inovasi produk dan keterbatasan keuangan. Peluang yang ada seperti pertumbuhan pasar yang tinggi dan perubahan kebijakan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perusahaan. Namun perlu diwaspadai juga adanya ancaman seperti persaingan yang ketat dan perubahan regulasi pemerintah. Nah, itulah alasan kenapa kami lebih memilih yakni model analisis SWOT. Baik, itulah tadi penjelasan perbandingan ketiga model dalam manajemen strategi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.